Tiga. Satu jelas, yang pertama ada di hamzah wasal di awal, ini satu. Kemudian yang kedua beliau sebutkan huruf tambahannya adalah huruf semisal dengan ain fiilnya. Jadi semisal dengan ain fiilnya. Jadi masalah adalah di sini ainnya ada berapa? Ada dua. Maka ini membuat kita bingung. Kira-kira yang huruf tambahan apakah huruf pertama atau huruf kedua? Nah sampai sini belum jelas. Akhirnya kita tahu dari tambahan beliau ketiga. Apa huruf tambahan ketiga? Yaitu huruf wawu. Apa kata beliau di mana wawunya? Yaitu di antara fa fiil dan ain fiil. Jadi wawunya ini harus di antara fa huruf asli dan ain huruf asli. Jadi bisa kita katakan huruf aslinya di sini adalah fa, kemudian ain, mau nggak mau ain yang ini. Kenapa? Karena wawunya harus di antara fa dan ain. Kemudian huruf aslinya adalah huruf lam. Berarti sisanya ini huruf tambahan, yaitu huruf tambahannya hamzah wasal, kemudian wawu serta ain yang mana? Ain yang pertama. Jadi yang ada atau yang termasuk huruf tambahan adalah ain yang pertama, bukan ain yang kedua. Yang kedua itu adalah huruf ain asli, huruf ain asli. Nah, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bab al-hadiyah asyarah. Kita lanjut sekarang bab ke-12. Dari bab ke-8. Jadi saudara besar dari bab ke-8. Bab 12 ini saudara lebih besar dari bab ke-8. Sehingga kalau kita lihat bentuk tasrif usul bab ke-12 dengan bab ke-8 gak jauh beda, melainkan hanya beda di alif atau bacaan panjangnya saja. Bedanya di mana? Di matnya saja, bacaan panjang. Kalau di bab ke-8 fi'il madinya if'alla, if'alla pendek. Kalau tadi di bab 12 if'alla, beda mat. Kemudian kalau di bab 8 fi'il mudhari'nya yaf'allu, yaf'allu. Adapun di bab 12 yaf'allu, bedanya cuma di panjang. Kemudian masdarnya bab ke-8 if'ilalan. Adapun bab ke-12 if'ilalan. Bedanya di mat juga, if'ilalan dengan if'ilalan. Isim fa'il, isim maf'ul bentuknya sama. Kemudian dengan bab ke-12 hanya beda matnya saja. Di bab ke-8 maf'ul dan fa'ilnya muf'alun, muf'alun. Kalau bab 12 muf'alun, muf'alun. Itu juga fi'il nahi, fi'il amr dan fi'il nahi. Bab ke-8 fi'il nahi, amr dan nahi, if'alla, la taf'alla. Pendek lamnya, pendek ainnya. Tapi kalau di bab ke-12 if'alla la taf'alla, cuma beda matnya. Itu juga di isim zaman, isim makan. Di bab ke-8 muf'alun, muf'alun. Bab 12 muf'alun, muf'alun. Sampai terakhir fi'il madhi majhul, mudhari' majhul, cuma beda di mana? Di bacaan panjang atau matnya saja. Uf'ulla yuf'allu. Kalau di bab 12 uf'ulla yuf'allu. Jadi bab ke-12 adalah saudara lebih besar atau abang dari bab ke-8. Maka nanti setelah istirahat kita akan bahas makna yang terkandung di bab ke-12 juga tidak jauh beda dengan bab ke-8. Makna yang terkandung di bab ke-12 ini ada kaitannya dengan bab ke-8. Makna di bab ke-12 itu lebih besar daripada bab ke-8.
karena bab 12 abangnya bab ke-8. Nanti kita bahas setelah istirahat insyaallah ta'ala. Mungkin soal dulu, kita tanyakan dulu terkait tasrif usulnya saja. Nggak ada ya? Ya, baik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita terkait saudara besar atau abang dari bab keberapa? Bab ke-8. Tadi sebelum istirahat kita sampaikan bahwa bab ke-12 ini merupakan saudara besar atau abang dari bab ke-8. Kenapa kok dikatakan abang? Karena dia ada tambahan panjang di setiap kata. Adapun selain panjangnya itu bentuknya sama dengan bab ke-8. Bentuknya sama seperti bab ke-8, tinggal hanya ditambahkan apa? Matnya atau panjang pada ain fi'il tambahannya. Nah, itu juga makna yang terkandung di bab ke-12. Begitu juga makna yang terkandung di bab ke-12. Kita katakan makna yang terkandung di bab ke-12 adalah sama seperti bab ke-8. Maknanya sama seperti bab ke-8, namun lebih besar daripada bab ke-8. Jadi maknanya bab ke-12 faidahnya sama seperti bab ke-berapa? Ke-8. Jenis tambahan, jenis maknanya sama, jenis faidahnya sama. Tapi secara porsi, secara ukuran dia lebih besar dari bab ke-8. Ya, oleh karena itu kita murojaah sedikit. Bab ke-8 if'alla yaf'allu if'ilalan. Apa maknanya? Apa faedahnya terkandung di situ waktu itu? Lil mubalaghah. Apa mubalaghah? Yaitu menunjukkan makna semakin atau bertambah. Ya. Ada pesan? Itu tak belum, Pak. Ya, jadi di bab ke-8 al-babus samin asosiatif kelihatan nggak Pak? Insyaallah Kelihatan? Ya. Pak terakhir? Kelihatan ya? Pak Mukhtar? Kalau kelihatan maju aja Pak. kelihatan. Atau mejanya yuk kita set. Giring Pak. Pak proses. Kelihatan maju juga Pak. jelas. Di bab ke-8 itu adalah bab if'alla, kemudian ibaratnya yaf'allu, kemudian masdarnya if'ilalan, if'alla yaf'allu if'ilalan. Adapun bab ke-12 al-babu Saniyah Asyarah, itu adalah bab sama seperti itu, cuman beda apa? Diberi tambahan mat saja atau diberi tambahan bacaan panjang. Itu madinya if'alla. Cek sebelah ya. Itu di bab ke-8 fi'il madinya if'alla. Sekarang bab ke-12 madinya if'alla. Ada tambahan apa? Ada alif atau bacaan panjang mat. Kemudian di bab ke-8 mudhari'nya yaf'allu.
maka di bab ke-12 yaf'alu. Ada tambahan mat atau ada bacaan panjang. Kemudian masdarnya bab ke-8 if'ilalan. Adapun bab ke-12 masdarnya if'ilalan. If'ilalan. Ada tambahan apa? Bacaan panjang atau mat. Nah, sehingga kita katakan bab ke-12 ini adalah akhun kabir minal babis samin. Saudara lebih besar atau abang dari bab ke-8. Nah, kemudian tadi juga kita sebutkan secara makna bab ke-8, bab ke-12 itu memiliki makna yang sama seperti bab ke-8. Secara faidah bab 12 sama seperti bab ke-8. Cuma beda porsinya saja. Beda volumenya saja. Bab ke-8 volumenya, porsinya lebih besar, lebih banyak maknanya daripada bab ke-8. Baik, waktu itu kita sebutkan bahwa bab ke-8 apa faidahnya? Faidahnya faidah adalah lil mubalaghah. Nah, lil mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Yaitu memiliki makna bertambah atau semakin atau sangat, pokoknya bertambah dia. Seperti asfara, maknanya apa? Telah kuning. Tapi kalau isfara menjadi apa? Semakin kuning. Akhdar maknanya hijau. Tapi kalau ikhdar maknanya semakin hijau. Azhara maknanya berbunga. Tapi kalau izhar maknanya semakin berbunga, ya, berbunga-bunga. Nah, gitu juga kita katakan bab ke-12 secara faidah, secara makna yang terkandung, secara al-faidah, dia juga memiliki makna atau faidah lil mubalaghah. Memiliki faidah lil mubalaghah. Jadi sama dia. Itu lil mubalaghah. Apa mubalaghah? Yaitu bermakna sangat, bertambah atau semakin. Tapi ada catatan. Lakin hadal bab, tapi bab ini ablagu lakin hadal bab ablagu min al babis samin, atau bab apa? Atau babul if'alla, atau babul if'ilal, atau babul if'ilal. Poinnya di sini. Jadi maknanya sama, lil mubalaghah. Tapi bab ini ablaq. Apa ablaq? Lebih mubalaghah, lebih besar, lebih banyak, lebih semakin, lebih menjadi daripada bab ke-8, Sebagai contoh misalnya, kita lihat di bab ke-8, contoh halaman ke-84 misalnya. Misalnya di bab ke-8 Safhah Ar-Rabi'ah Wassamanun, halaman 84. Panas? Ya. Di situ ada kalimat ismarra misalnya. Baris kedua paling kiri ismarra. Panas? Ya, ismarra itu maknanya apa? Tambah hitam manis, maksudnya semakin coklat. Ada bocah putih asalnya, main layangan. Asalnya dia putih, main layangan, baru sejam.
kulitnya berubah jadi coklat, itu namanya ismarra jilduhu. Ismarra jilduhu, apa makna jildu? Kulitnya menjadi lebih coklat. Tapi kalau dia main 5 jam panas-panasan, itu jangan dikatakan ismarra, tapi kita katakan ismarra jilduhu. Apa maknanya? Berarti kulitnya semakin hitam lagi, coklat, kulitnya semakin coklat lagi. Jadi di sana ismarra maknanya sudah menjadi coklat, semakin coklat. Nah, ketika dipindah ke sini, kata semakinnya jadi lebih besar, lebih banyak. Ini contoh misalnya. Contoh lain, di situ ada ikhdorra misalnya di atasnya. Ikhdorra. Paman ikhdorra bertambah hijau. Contohnya lapangan di desa. Itu kalau musim panas, lapangan bola di desa warnanya apa itu? Kalau musim panas, coklat. Malah nggak ada rumputnya sama sekali. Nah, ketika hujan turun baru sehari 2 hari, dari coklat biasanya berubah warna tidak? Berubah, mulai ada benih-benih warna hijau. Biasanya 1 pekan. Nah, itu kita katakan ikhdorra al-mal'abu. Apa maknanya? Lapangan itu menjadi hijau, berubah menjadi hijau, dari coklat menjadi hijau. Tapi ketika ikhdorra belum rata dia. Masih ada yang coklat, pinggiran yang masih belok, tengahnya masih ada yang coklat, hijaunya baru sebagian saja. Tapi ketika kita katakan ikhdorra al-mal'abu ba'da misalnya nuzulil matar syahron, setelah turunnya hujan 1 bulan, nah, maka kita gunakan if'ala ikhdorra. Berarti maknanya apa? Yaitu jadi semakin lebih bertambah hijau. Jadi maknanya lebih bertambah lagi, lebih bertambah lagi. Itu kalau menggunakan bab keberapa? 12. Contoh lain misalnya, misalnya apa? Apel dah, tufah. Apel biasanya kalau belum merah warnanya apa Pak? Ada yang pernah lihat nggak? Hijau ya, Anda belum pernah lihat sana. Tayyib. Misal ada tufah, misalnya ini tufah, ini apel misalnya. Nah, ketika apel itu baru tumbuh, warnanya apa tadi? Hijau misalnya. Nah, kemudian ketika semakin matang, semakin lama berubah dia. Ihmarra at-tufahu. Ihmarra at-tufahu. Apa maknanya? Apelnya menjadi merah, menjadi merah. Apakah udah merah semua atau baru sebagian? Baru sebagian atau semua? Baru sebagian. Kenapa? Karena kita katakan ihmarra, semakin merah atau menjadi merah. Nah, ketika antum ingin katakan ini merahnya sudah banyak, bahkan semuanya ini sudah jadi merah, nah, maka jangan katakan ihmarra tufahu. Jangan, tapi antum katakan ihmarra at-tufahu. Jadi apelnya semakin bertambah merah. Artinya merahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Ada gambaran ya, Pak? Jadi bab ke-8 faedahnya apa? Lil mubalaghah, bertambah banyak. Tapi tapi bab ini ablagu. Apa makna ablagu? Bukan banyak gaya. Nah, ablagu lebih mubalaghah, lebih berlagu, lebih mubalaghah dari bab keberapa? Bab ke-8 atau bab if'ala yaf'alu atau babul if'ilal atau babul if'ilal. Nah, jadi bab ini maknanya lil mubalaghah, tapi ablagu min minal babis samin, dari bab ke-8. Syekh Nur bisa diulangi tadi disampaikan.